Saya ingin tanyakan begini kepada saudara. Kalau kita ada di sebuah kota besar dan kita ingin belanja, di sepanjang jalan itu ada deretan toko-toko besar begitu. Sebelum kita masuk ke toko apa saja, kita mau belanja apa saja, maka untuk mengetahui sebetulnya toko itu jual apa dan di dalam toko itu ada apa saja, kita harus melihat apanya dulu. Bukan pelangnya. Ya, pelangnya, oke, nama. Ada satu istilah dalam bisnis, kita harus lihat apanya dulu sebelum kita masuk. Apanya? Nggak jelas. Jangan ragu-ragu kalau saya tanya, saudara jawab. Saya ingin interaksi saudara dengan baik karena kita sedang belajar. Kita harus melihat apa sebelum kita masuk ke dalam toko itu. Dan kita sebetulnya nggak perlu masuk lagi kalau kita sudah tahu kita ngelihat apa itu. Apa namanya? Iya, display. Namanya apa? Yang lain, cepat. Bukan harga. Apa? Spanduk, bukan. Nah, itu etalase. Susah benar saudara jawabnya. Mengapa semua toko harus ada etalasenya? Kaca di depan yang menunjukkan di dalam toko itu ada apa saja yang dijual. Betul tidak? Semua toko pasti ada itu. Nah, apa yang saya maksud dengan memberikan pemikiran ini dulu kepada saudara, dengarkan. Surga itu bisa dilihat, bisa ditemukan, bisa diketahui atau tidak sekarang secara fakta? Jawab, bisa tidak? Tidak. Mau lihat dari mana? Nah, dengarkan. Etalase surga itulah keluarga. Catat itu baik-baik. Etalase surga itu adalah keluarga. Maka itu mengapa setan paling benci keharmonisan keluarga. Karena kalau semua keluarga sudah berhasil dirusak, maka neraka yang ada di dunia. Betul? Ingat itu baik-baik. Nah, kepada saudara yang belum menikah, perhatikan kebenaran ini. Tidak ada sampai hari ini seorang pun yang punya keinginan menikah, lalu dia punya cita-cita. Mudah-mudahan 3 bulan terus bertengkar dan neraka di rumahku. Ada nggak orang mau menikah punya cita-cita itu? Orang gila betul. Nah, adik-adik dengar ini. Kita berkumpul hari ini akan belajar tentang kekudusan seks, tentang pacaran, tentang aborsi. Sebetulnya semua itu hanya menunjukkan kepada itu kebahagiaan pernikahan, keharmonisan rumah tangga, cinta yang diciptakan oleh Bapa kita di surga. Ya, saya ulangi, cinta yang sudah diciptakan oleh Bapa di surga. Yang jelas-jelas tujuan utama Bapa kita ciptakan cinta itu untuk kebahagiaan manusia. Tetapi iblis sudah pakai cinta itu justru untuk menghancurkan manusia. Menyedihkan. Kalau saya keluarkan angka ini cukup menyedihkan. Dari seluruh pernikahan yang ada, dan makin hari jumlahnya, kadarnya makin menurun. Sekarang ini, dari semua pernikahan yang ada, hanya 10% dari seluruh pernikahan itu yang bahagia. 90%-nya dihancurkan oleh si iblis. Termasuk pernikahan-pernikahan Kristen. Jadi jelas iblis sudah berhasil untuk menciptakan neraka di dunia ini. Saya minta semua anak-anak muda ngeri mendengar kata ini. Saya ulangi lagi. Iblis sudah berhasil menciptakan neraka di dunia. Sebelum ke neraka yang betul-betul neraka. Suatu hari saya baca sebuah tulisan yang cukup kurang ajar, tapi saya setuju. Anak-anak muda pria umur 23 tahun, dia kecelakaan dan dia mati. Entah apa yang terjadi dengan dia. Ketika dia mati, malaikat membawa dia ke 2 tempat, surga dan neraka. Dia ditunjukkan ke surga dulu, sepi, nggak menarik buat dia. Terus dia bilang, bolehkah aku melihat ke neraka? Boleh. Nah, ternyata ini malaikat yang salah yang bawa dia. Begitu dia sampai di neraka, dia ditunjukkan, wow, ramai sekali tempatnya, meriah betul, suasananya ceria, pokoknya menyenangkan sekali.
Lalu anak muda ini bertanya, kalau itu malaikat, aku mau ke neraka saja, karena tempatnya enak. Terus malaikat itu berkata, tunggu, ada yang lain mau bicara dengan kamu. Ternyata ada malaikat lain datang. Menurut catatan surga, waktumu belum tiba. Jadi kamu dikembalikan dulu ke dunia, kamu diberi hidup lagi. Anak muda ini waktu enggak, saya mau di sini, enggak bisa. Kamu harus kembali ke dunia. Akhirnya dikembalikan dan dia hidup, enggak jadi mati. Nah, berapa tahun kemudian terjadi sesuatu dalam dirinya, dia mati beneran. Nah, ketika dia mati beneran, ditanya lagi, mau ke surga atau ke neraka? Dia bilang, aku mau ke neraka. Malaikat yang kedua tadi, yang waktu dia mati pertama itu, meyakinkan dia, pikir baik-baik keputusanmu. Kamu mau ke surga atau ke neraka? Aku yakin mau ke neraka. Dikasih 3 kali kesempatan untuk milih, dia tetap neraka. Sebelum yang terakhir dikasih, pikir lagi, ini yang terakhir. Setelah ini kamu gak akan dapat kesempatan. Kamu mau ke surga atau mau ke neraka? Aku pilih ke neraka. Betul? Gak ada kesempatan baik. Betul-betul dibawa ke neraka. Dia kaget. Ternyata cuma dengar jeritan, lihat api, lihat penderitaan. Dia berteriak, jangan aku dibawa ke sini. Malaikat itu berkata, kamu milih sendiri. Lalu dia protes, mana yang pernah aku lihat dulu? Malaikat yang pertama bawa dia itu jawab, itu cuma iklan. Saudara, nah itulah si iblis kuat. Jadi dia nyesal betul-betul. Ternyata cuma iklan. Maka itu semua iklan di dunia itu gak ada yang benar. Betul tidak? Yang kerja di iklan harus bertobat itu. Semua iklan di dunia gak ada yang benar. Karena itu ingin cari duit saja. Ya, maka itu iklan yang benar adalah fakta dalam hidup. Oke, selanjutnya. Jadi awas kalian anak-anak muda, jangan salah. Nah, di antara semua dosa yang dibuat oleh iblis, catatnya kalian catat, khususnya anak-anak muda ini. Di antara semua dosa yang dibuat oleh iblis, maka ranking 1 dan itu paling ampuh adalah seks, adalah cinta itu tadi. Ini yang mengerikan. Seharusnya semua kita sadar dan tahu dan pintar. Kenapa saya katakan 3 kata ini sadar dan tahu dan pintar? Sadar adalah ingat bahwa seks itu senjata ampuh iblis untuk menghancurkan suatu kehidupan. Seks adalah senjata ampuh iblis untuk menghancurkan sebuah karier. Mengerikan sekali. Saya ingat bulan Mei yang lalu, ketua atau pimpinan tertinggi IMF, orang yang punya duit sedunia, kasusnya di New York hanya karena seks, hanya karena cinta. Orang semua menyesali, kenapa kamu begitu bodoh? Sadar bahwa seks adalah senjata ampuh si iblis untuk menghancurkan manusia dan menciptakan neraka di dunia. Tahu bahwa Tuhan ciptakan seks itu indah dan hanya untuk 2 orang yang namanya suami istri. Dan jangan kita terjerat karena korbannya sudah banyak. Kepada adik-adik yang masih SMP yang hadir hari ini, siapkan dirimu betul-betul supaya engkau gak dirusak oleh iblis. Kepada sudah pemuda, sudah dewasa, mari kita jaga hidup kita dalam kebenaran ini. Satu-satunya dosa yang paling nikmat juga seks. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Karena ini dosa yang paling berbahaya. Maka itu jaga diri kalian. Ayo kita mulai sekarang. Simpan di benak saudara semuanya bahwa etalase surga itu ada di mana? Ada di keluarga, ada di pernikahan. Itu etalase surga. Maka kalau semua pernikahan itu bahagia, maka orang tahu, oh itu ada surga di situ. Maka itu kenapa sampai hari ini hanya ada 1 di antara 2 kata yang paling tepat dikatakan untuk menggambarkan sebuah keluarga atau pernikahan. Rumah tangga itu seperti surga atau seperti neraka, betul tidak? Hanya 2 kata itu yang dipakai
Untuk menggambarkan sebuah keluarga hancur maupun tidak. Tidak ada kata lain kecuali seperti surga atau seperti neraka. Dan itu pilihan buat kita semua. Dan kepada semua orang-orang muda yang belum menikah, maaf kalau saya katakan kalimat ini dan ada orang tuamu di sini. Saya minta kalau ada orang tua yang salah, biar kita juga bertobat. Kalau kalian anak-anak muda sudah terlalu sering melihat keluarga yang seperti neraka, ambillah keputusan yang benar. Bahwa nanti kalau kalian menikah, nggak mau ciptakan neraka tapi ciptakan surga. Dan jadilah berhikmat. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan, jangan segan sampaikan terus kebenaran ini, karena itu penting sekali untuk anak-anak muda yang sudah pernah gagal dan sudah pernah jatuh. Cukup sekali minta ampun, bertobat. Pengampunan dari surga akan tetap datang dan pemulihan akan datang kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh. Ya, jangan kita salah. Baik, ayo kita lihat ayat ini supaya kita mengerti. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Inilah aturan yang pertama yang surga buat. Jadi ini menarik sekali saudara. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 27, kejadian pasal yang pertama, tidak ada perintah, aturan atau hukum yang Yahweh sampaikan. Karena dari ayat 1 sampai ayat 27 hanya firman, hanya menciptakan. Jadilah begini, jadilah begitu. Nggak ada hukum, nggak ada peraturan, nggak ada apa-apa. Tapi begitu ayat 28, inilah hukum yang pertama yang Yahweh berikan kepada manusia, dan manusia harus menurutinya, justru hukum pernikahan. Tuhan memberkati mereka. Ini sungguh luar biasa. Diberkati dulu mereka. Dengarin, mereka. Jadi inilah suami istri. Dan ada apa kalimat berikut? Lalu Tuhan berfirman, jangan lupa firman-Nya kepada mereka apa? Beranak cuculah. Stop sampai di situ. Artinya, lihat itu. Seks baru boleh dinikmati setelah diberkati. Catat ini baik-baik. Seks baru boleh dinikmati setelah diberkati. Maka itu perintahnya adalah Tuhan memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah. Catat ya kalimat ini. Jadi surga itu membuat aturan, dua orang itu harus jadi berstatus suami istri lebih dulu, baru ada seks. Simpan ini. Dalam nama Yesus, setan kau tinggalkan anak-anak muda ini sekarang. Jangan kau merasuk dan merusak otak mereka dan kegoblokanmu. Anak-anak muda harus melawan setan itu. Katakan amin. Yang otakmu dipenuhi seks dan seks saja. Saya berkata kasar, lebih baik engkau mati sekarang daripada engkau membentuk pernikahan tapi engkau merusak anak-anakmu nanti. Dalam nama Yesus, kalau ada di antara kalian anak-anak muda, di otakmu hanya ada percabulan, matilah kamu dalam nama Yesus. Kenapa saya harus berkata sejahat ini? Karena korban sudah cukup banyak, saudara. Anak-anak yang lahir gak ada bapaknya, mereka itu sakit hati dan berontak. Kemana bapakku? Gadis-gadis kau jangan bodoh. Jual dirimu seperti kau jual kacang barang tidak laku saja. Jangan tertawa kamu. Ini serius. Apa enggak malu kamu gadis tertawa dengar kata itu? Saya ulangi lagi, jangan jual murah tubuhmu. Ibu bapak maafkan saya. Anak-anak kita punya naluri seks yang aneh, yang salah, yang enggak benar. Itu gara-gara kita. Anak-anak engkau dengar ini. Kalau orang tua itu pikirannya cabul, pasti akan melahirkan anak-anak yang cabul juga. Para ahli genetika sudah bisa membuktikan kebenaran ini. Saya ulangi lagi. Para ahli genetika sudah bisa membuktikan kebenaran ini. Dalam kebenaran genetika dikatakan,
Kalau kalian pernah dengar istilah kromosom, istilah DNA, maka bisa dilihat apa saja yang terjadi, yang ada di dalam DNA orang tua, itu akan diwarisi oleh anak. Mengapa semua kromosom dan DNA yang membentuk karakter manusia, yang menjadikan seorang manusia, kenapa kalau ada faktor X dan A yang salah, anak jadi kacau? Maaf, saya nggak bisa menceritakan detail ini. Kalian cari sendiri, buku soal genetika cukup banyak dan mudah dimengerti. Mengapa manusia yang sekian banyak jumlahnya di dunia ini bisa punya beda-beda DNA dan kromosom? Dari mana? Nah, ringkasnya saja, itu dari pola pikirnya. Orang yang pikirannya kudus, percayalah itu mempengaruhi kromosom dan DNA-nya, pasti kudus. Orang yang pikirannya kudus, pasti faktor X dan Y yang ada dalam DNA itu pasti kudus juga. Maka itu kenapa Alkitab, saudara, terus menekankan, kuduskan pikiranmu, kuduskan pikiranmu. Karena pikiran ini mempengaruhi semua yang terbentuk dalam diri kita. Bahkan ini gak cuma mempengaruhi DNA atau kromosom. Pikiran kita itu mempengaruhi seluruh metabolisme tubuh kita. Maka itu kenapa kalau orang pikirannya stres, pikirannya jahat, pikirannya benci, pikirannya dendam, dia pasti gampang kena sakit. Hari Sabtu malam saya baru tiba dari Singapura. 4 hari saya di Singapura, ngurus beberapa orang yang sakit. Nah, dunia kedokteran mengatakan begini, ya, seluruh manusia di dunia ini, sel-sel kanker itu ada, termasuk kita. Semua kita, walaupun sekarang kita ini sehat, sel-sel kanker itu ada dalam diri kita. Nah, dunia kedokteran berkata, sel-sel itu bisa hidup kalau diberi makanan. Makanan sel tumor atau sel kanker itu cuma satu, sakit hati, yang dimulai dari stres. Ngeri sekali. Maka itu kenapa kalau ada orang kena kanker, pasti ditelusuri oleh dokter. Ada sakit hati, maaf jangan tersinggung. Mengapa dalam dunia ini lebih banyak wanita yang kena kanker daripada laki-laki? Karena wanita lebih perasa. Kalau dia seorang istri disakiti suaminya, maka itulah makanan sel kanker yang akan memproduksi sel itu jadi hidup. Dan itu karena pikirannya. Orang itu pandai, lulusan luar negeri, pengalamannya hebat, pekerjaannya bagus, tiba-tiba karirnya drop. Diselidiki, ternyata minggu-minggu terakhir ini pikirannya terganggu dengan banyak macam masalah. Apa yang dipikirkan itu merusak semua produktivitas dirinya. Nah, jadi itulah fakta, saudara. Pikiran yang buat orang itu kacau itu pikirannya. Kira-kira ya atau tidak? Lihat teman-teman kalian yang di sekolah, selama sekian tahun rankingnya bagus, tiba-tiba drop. Kalau diselidiki, maaf saya langsung poinnya saja, kemungkinan besar akhir-akhir itu ayah ibunya rajin bertengkar, sehingga anak itu terganggu pikirannya. Dia takut kalau ayah ibunya bercerai karena pikirannya terganggu. Bukan gila, nggak harus gila, maka konsentrasi belajarnya terpengaruh. Kalau dia seorang karyawan yang tadinya bagus karirnya, karena pikirannya, maka jadi ngaco kerjaannya. Kira-kira setuju nggak kalau pendapat ini diuraikan oleh para ahli? Dan itu kenyataan dari pikiran. Anak muda yang karyanya bagus, sekolahnya bagus, kecerdasannya luar biasa, tiba-tiba dia salah pacaran. Pacarnya mengajak dia hal yang salah, sehingga terpengaruh. Anak-anak remaja, adik-adik masih SMP yang sebelum kelas 3 dengarkan. Mengapa semua anak remaja yang mulai jatuh cinta itu pasti bermusuhan dengan orang tuanya? Jawab iya atau tidak. Mengapa semua anak remaja kalau mulai jatuh cinta itu pasti bermusuhan dengan orang tua? Saya pernah buat riset itu. Sama,
Itu semua karena pikirannya. Pikiran anak remaja itu adalah pasti papa mamaku gak setuju. Padahal belum apa-apa, tapi itu masuk di pikiran anak remaja itu. Pasti papa mamaku gak setuju. Karena dia sudah tahu bakal papa mamanya gak setuju, maka itu dia pasang kuda-kuda atau pasang jarak. Dia pasang benteng untuk dengar nasihat papa mamanya. Itu semua terjadi karena pikirannya sudah masuk dulu. Pasti papa mamaku gak setuju. Nah, saya kembali kepada prinsip DNA dan kromosom. Ternyata pikiran kita, orang tua, itulah yang mempengaruhi kromosom kita. Seorang Amerika namanya Bill Goddard. Bill biasa Bill Gothard. Cari di Google. Ini orang hebat. Dia tidak menikah. Saya punya koleksi banyak bukunya. Saya kagum, saudara. Dia menulis lewat Malayaki 2 ayat yang ke-14. Dia menulis begini, dan dia buktikan dengan teknologi genetika. Jadi seorang ayah yang sedang berhubungan seks dengan istrinya, jadi ibunya, ya jadi suami istri hubungan seks. Kalau pikiran laki-laki itu penuh dengan percabulan perzinahan, waktu dia tidur dengan istrinya, dia bayangkan pelacur ini pelacur itu. Maaf, saya ngomong apa adanya dulu. Seandainya, saya pakai kata ini, istrinya hamil, kan ini istri sah, ini suami istri. Seandainya istrinya hamil, saudara, ternyata dunia genetika bisa membuktikan, maka yang dilahirkan anak yang penuh percabulan seperti pikiran bapaknya waktu menggunakan hubungan seks dengan ibunya saat itu. Aneh sekali. Maka itu hati-hati dengan pikiran cabul. Alkitab begitu banyak bicara tentang hal itu. Kuduskan. Nah, di sini kita menemukan ternyata karakter dari orang tua tidak pernah menurun ke anak. Selama ini banyak manusia salah konsep, dipikir karakter yang turun dari orang tuanya. Ayo kita buktikan. Kalian yang lebih dari 2 bersaudara, 2, 3, 4 atau lebih, lihat, dari satu ayah dan satu ibu, karakternya sama tidak kakak adik kandung ini? Nah, tidak sama. Dari mana munculnya? Padahal bapaknya satu, ibunya satu itu. Maka ini jawabannya. Apa yang dipikirkan seorang ayah dan seorang ibu waktu melakukan hubungan seks, itulah karakter anak. Dan pikiran kita, perasaan kita, emosi kita akan ganti-ganti terus, berubah-berubah terus. Misalnya anak pertama, ketika ayah ibu berhubungan seks, mereka hidup benar, pikirannya benar, takut Tuhan. Percayalah, kalau hubungan itu jadi anak itu jadi anak yang benar. Anak kedua lain, mungkin waktu mereka hubungan seks, hubungan suami istri lagi nggak beres, penuh pertengkaran, penuh kemarahan. Lalu melakukan hubungan suami istri, mengandung anak kedua, dijamin anak kedua akan punya sifat yang pemarah, keras, karena ada kemarahan. Maaf, saya nggak ada waktu untuk membuat ini detail, tapi baca banyak buku tentang genetika, saudara kan tahu bahwa pikiran kita itu mempengaruhi. Dan ini yang tidak dimiliki oleh binatang. Sebab binatang pikirannya cuma satu. Binatang beda dengan kita cara berpikir. Binatang pikirannya cuma satu. Hidup untuk makan, kawin, beranak, dan dimakan yang lain. Sudah, itu saja. Binatang tidak pernah punya pikiran yang lain-lain. Kita punya pikiran yang macam-macam. Maka itu kenapa surat-surat Paulus, kalau saudara baca surat-surat Paulus, dia adalah orang yang paling banyak bicara tentang peperangan dalam pikiran. Maka itu banyak buku yang ditulis tentang pikiran, peperangan dalam pikiran. Itu dari tulisan Paulus. Karena dia paling banyak menemukan itu. Jaga hidup kita dengan pikiran yang kudus. Pikiran kita sangat ditentukan oleh apa yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat. Ulangi lagi, pikiran kita sangat ditentukan oleh apa yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat. Pikiran kita tidak punya sumber makanan yang lain kecuali dari 3 hal ini. Lagi sekali yang kita dengar. Apa yang sering kita dengar? Perkataan ayah, ibu kita.
itu mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita baca, muncul ide. Apa yang kita lihat, entah fakta, entah itu DVD, itu yang mempengaruhi pikiran kita. Jadi kalau kalian anak-anak muda, kalau kita orang-orang tua, orang dewasa, mau menjaga pikiran kita tetap benar, tetap kudus, perhatikan 3 hal itu. Kita dengar apa, kita baca apa, kita lihat apa. Itu semua mempengaruhi pikiran kita. Maka itu gak salah kalau Tuhan Yesus berkata, saudara lihat Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena segala firman yang kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita membaca firman Yohanes 15 ayat 3, silakan ditunjukkan, maka itulah kehidupan yang luar biasa. Maka itu kenapa sejak zaman perjanjian lama, baik kitab Yosua, kitab Mazmur, dan banyak kitab-kitab yang lain perjanjian lama, Papa kita berkata, renungkan firman, renungkan firman, renungkan firman. Begitu kita merenungkan sesuatu, maka renungan itu yang membentuk pikiran kita. Dengar baik-baik. Apa yang kita renungkan itu membentuk pikiran kita. Jadi seluruh perjanjian lama penekanannya adalah renungkan firman, renungkan firman. Maaf, saya ambil contohnya negatif. Sekali saja seorang anak, adik-adik yang SMP, SD, SMP dengar ya, sekali saja kalian pernah lihat pornografi, entah dalam bentuk gambar atau di video atau di internet, awasnya sekali, nggak perlu 2 menit, nggak perlu 1 menit, sekian detik saja seorang yang belum pernah tahu percabulan dan dia lihat barang itu, nggak usah bilang 1 menit, kurang dari 1 menit, percayalah anak itu sulit tidur, itu digambarkan terus oleh si jahat. Kira-kira iya atau tidak? Maka itu hati-hati anak-anak muda, jaga dirimu. Kalau teman-temanmu ingin ngajak kamu, maksa kamu bilang jangan. Itu berbahaya sekali. Bayangkan, nggak lihat, nggak sampai 1 menit, cuma berapa detik gambar itu. Itu nancap di otak kita manusia ini. Dan pasti apa yang kita lihat itu walaupun cuma sekian detik, itu pasti jadi bahan perenungan yang gak habis-habis. Karena dia susah keluar. Jawab iya atau tidak? Susah keluar itu. Dan apa yang kita renungkan dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan dari apa yang kita baca, itu akan membentuk seluruh karakter kita. Dan jadilah kita seperti itu. Jadi kalau kita mau bicara hidup kudus, hidup benar, itu pilihan buat kita semua. Yang mana? Nah, saya harap dari sampai kalimat ini semua kita menyadari bahwa iblis begitu jahat dan kurang ajar, menjatuhkan kita dari beberapa sudut hanya lewat percabulan. Maka itu hati-hati dengan barang satu. Adik-adik, cinta dengan kasih itu beda. Zaman sekarang begitu mudah anak-anak kecil jatuh cinta. Aneh. Kenapa begitu mudah anak-anak kecil jatuh cinta, saudara? Jawabannya cuma satu, karena kurang kasih sayang. Saya ulangi, kenapa anak-anak kecil begitu mudah jatuh cinta? Karena kurang kasih sayang. Nah, sebenarnya kasih sayang dengan cinta itu beda. Tapi iblis menyatukan itu dan merusak kehidupan. Catat saja ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Itulah kasih. Ya, saudara boleh lihat nanti lewat layar itu. Kasih itu bukan cinta, dan cinta itu bukan kasih. Udah kalian lihat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Jelas sekali di dalam kasih nggak ada unsur seks. Saya ulangi, di dalam kasih nggak ada unsur seks. Kasih itu kudus.
Cinta itu juga kudus, asal dilakukan, dimiliki oleh dua orang saja yang namanya suami istri. Apabila cinta keluar dari dua orang itu yang namanya perzinahan dan percabulan. Saudara, Alkitab ini hebat sekali. Cinta dalam bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, itu eros. Yang dipakai sampai sekarang ada kata erotik. Itu dari kata eros itu. Eros itu kudus, tidak salah. Karena Tuhan yang menciptakan. Tapi eros itu hanya untuk suami istri. Catat baik-baik. Di luar suami istri, yang namanya erotik, eros, dan sebagainya, itu adalah kesalahan besar. Dan itu neraka. Jadi ingat itu baik-baik. Jadi kesimpulannya, waktu masih remaja, masih muda, sebelum menikah, maka yang ada hanya kasih. Cinta hanya dimiliki. Tadi kita sudah baca Kejadian 1:28. Setelah jadi suami istri, lebih dulu. Sebelum jadi suami istri tidak boleh ada seks, karena unsurnya itu beranak cucu lah. Nah, setan merusak ini. Catatnya ini, bagian ini penting. Jangan pernah jadi ayah ibu lebih dulu sebelum jadi suami istri. Dengar baik-baik. Jangan jadi ayah ibu lebih dulu sebelum jadi suami istri. Senin minggu yang lalu, ini kan Selasa bukan? Senin minggu yang lalu, saya baru menyelamatkan anak remaja. Cowoknya kelas 2 SMA, ceweknya kelas 3 SMA. Dan mau menikah hari Senin. Hari Minggunya saya ketemu, ceweknya itu anak yatim piatu. Hari Minggu saya ketemu dari kakaknya cewek ini. Ketemunya tidak sengaja. Maka itu saya ini kalau melihat, maka itu saudara biasakan ini. Saudara kalau jalan kemana saja, melihat ada orang yang murung, jangan lewat. Berhenti sebentar. Minggu itu saya 4 kali ibadah. Di antara ibadah ketiga menuju keempat, saya baru sempat makan siang. Saya diajak makan siang ke sebuah warung soto. Nah, di situ saya menemukan seorang anak muda. Dari wajahnya kelihatan anak ini betul-betul hancur sudah. Saya dekati dia, maaf. Nah, begitu saya dekati, anak itu berumur 22 tahun. Tapi mukanya kayak 30-an sudah. Aduh, sedih sekali. Akhirnya saya ajak dia. Oke, ikut saya dulu. Nah, terus dia cerita. Kenapa kamu sesuai itu? Dia cerita, adik saya besok mau menikah. Dia sudah hamil 7 bulan. Hah, saya kaget. Terus akhirnya saya urus semuanya. Saya telepon ke pihak lagi. Saya telepon ke pendeta yang mau menikahkan itu. Batalkan semua. Orang sehari pada. Semuanya dibatalkan, nggak benar kalau begini. Masih kecil. Nah, ketika saya telepon cowoknya, betul-betul masih anak-anak. Ngomongnya itu masih ngaco betul. Tapi satu kata yang saya suka, oke, saya gini. Jadi kamu setuju nggak kalau besok batal? Saya setuju, karena saya nggak siap. Tapi bagaimana nanti dia dan anak itu? Nah, di sini tugas gereja. Suara saya berkata kepada anak laki itu, saya sudah berkata dulu kepada anak gadis itu, saya akan tanggung biaya sampai anak itu lahir dan kamu diam. Lalu saya ketemu anak perempuan itu. Saya bilang, kamu masih punya cita-cita apa? Saya ingin jadi florist. Tahu florisnya? Merangkai bunga. Kerjakan. Bayangkan saya yatim piatu kayak begitu lagi. Maka itu adik-adik dengar ini. Gereja harus bertanggung jawab kalau menghadapi hal seperti itu. Syukur kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Dan hari-hari ini saya lagi bimbing mereka untuk mereka hidup dalam kebenaran. Maka itu dengar ya. Setan sudah berhasil
membuat neraka di dunia karena hukum ini dilanggar. Saya ulangi lagi, harus jadi apa dulu baru jadi apa? Yang lain jawab, harus jadi apa dulu? Suami istri dulu baru jadi ayah ibu. Ingat ini, tidak boleh ada seks sebelum diberkati. Saya lanjut, 1 Korintus pasal 6. Saya akan mengajak saudara untuk memikirkan 2 kata. Catatnya, murni dan setia. Dengar kata itu, kita akan belajar dari 2 kata itu, murni dan setia. Kalau saudara mendengar kata murni, yang muncul apa di benak saudara? Suci, apalagi cepat yang lain. Begitu mendengar kata murni, muncul kata apa di benak saudara? Apa? Yang kuat suara, gak usah ragu-ragu. Begitu mendengar kata murni, ada kata apa? Apa? Suci, sudah tadi, apa lagi? Tulus, terus bersih. Benar. Apa? Hati. Apalagi nggak apa-apa, keluarkan aja. Asli, oh asli, betul. Nah, saya mau ambil apa? Sebenarnya kata asli ada kata apa tadi? Saya kurang jelas. Ayo, setelah mendengar kata asli ada kata apa nih? Palsu, itu lawan katanya. Oke. Nah, yang saya tunggu adalah kata asli itu. Dengar ya, asli. Yang kedua, begitu mendengar kata setia, muncul apa di benak saudara? Jujur, apalagi? Tulus, ya terus. Begitu mendengar kata setia, muncul kata apa? Ada 1 kata yang saya mau tunggu. Apa? Sabar. Kurang dengar apa? Tanggung jawab, betul. Apalagi? Apa? Taat, apalagi? Belum. Komitmen. Ya, nanti saya akan ambil kata itu. Kata penting. Tapi bukan itu yang saya cari. Tapi penting. Begitu mendengar kata setia, suara muncul kata apa? Ayo, 1. Gini aja gambarannya. Kalau ada kesetiaan, gambarannya apa? Muncul apa? Harmonis. Belum betul. Kasih. Belum. Begitu mendengar kata setia, wujudnya itu apa? Nah, itu dia, bahagia itu yang saya tunggu. Saudara, ngariat, komitmen itu jelas. Sebuah kesetiaan tidak akan jadi kesetiaan tanpa komitmen. Wujud dari kesetiaan adalah kebahagiaan. Nah, apa lawan katanya bahagia? Jangan bilang itu berbahagia, bukan ini. Apa lawan katanya bahagia? Ayo. Yang lain. Apa kata lawan kata bahagia? Coba. Penderitaan. Itu yang paling tepat. Nah, dengar ya. Jadi, kalau tidak ada kemurnian, berarti tidak asli lagi. Kalau tidak ada kesetiaan, berarti adanya penderitaan. Saudara, ketika Papa menciptakan seks, saya ulangi, ketika Papa di surga menciptakan seks, dia itu hanya mau 1, kemurnian. Gak ada lain. Dan di dalam seks itu harus ada kesetiaan. Apa yang terjadi kalau seks tidak dilakukan oleh suami istri? Ini mengerikan. 1 Korintus 6 ayat 18. Tahun 79 kalau saya tidak salah, saya menemukan ayat 18 ini dalam pikirannya sangat bertanya-tanya, kenapa bisa? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Nah, saya stop dulu. Apa bedanya percabulan dan perzinahan? Beda. Perzinahan itu sama dengan percabulan. Ingat ya, sama. Hukumannya juga sama, tapi bentuknya beda. Kalau berzina sudah melakukan hubungan seks. Kalau percabulan belum. Bisa di pikiran, bisa di perbuatan, tapi tidak sampai melakukan hubungan seks. Tapi dua-dua sama berdosa. Dan hukumannya sama, ingat neraka. Jangan lupa itu. Nah, firman-Nya berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan.
setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan, saya ganti dengan kata yang sama di kalimat pertama ayat 18. Tetapi orang yang melakukan percabulan itu merusak dirinya sendiri, karena percabulan itu terjadi di dalam dirinya. Dosa-dosa lain, dendam, iri, mencuri, membunuh, dengki, benci, marah, tersinggung, semuanya tamak akan uang, semua dosa itu terjadi di luar diri kita. Satu-satunya dosa yang terjadi di dalam diri kita itu cuma percabulan, termasuk dengan perzinahan tentunya. Nah, itu yang saya heran. Saya bertanya, Bapak, kalau saya marah kan dari dalam, masa marah dari luar? Dari dalam itu. Saya dengki kan dari dalam juga. Kenapa semua dosa lain kecuali percabulan dan perzinahan itu terjadi di dalam diri orang itu, yang lain di luar? Bertahun-tahun, dari tahun 79 itu saya mencari rahasia ayat ini. Tuhan baik, awal 80-an Tuhan ketemukan jawabannya. Justru jawabannya ada di ayat 16-nya. Bukan jauh-jauh jawabannya. Ayat 16, kepada rekan-rekan hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, saudara suka menyelidiki Alkitab, pakailah teori ini. Saya menggunakan sebuah teori yang berbunyi, Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Dan itu bagus. Jangan cari buku lain kalau kita ingin tahu rahasia satu ayat. Contohnya ayat ini, ayat 18 buat saya bingung. Kenapa dosa-dosa lain tidak merusak orang, hanya dosa percabulan merusak orang itu sendiri? Karena dosa percabulan terjadi di dalam diri orang itu. Ternyata jawabannya di ayat 16. Bisa di kitab yang lain. Maka itu tulisannya Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Satu bagian kita nggak ngerti perjanjian baru, bisa ketemu jawabannya perjanjian lama. Nah itu kebenarannya. Oke, saya terangkan ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan, saya nggak baca kata perempuan, sebab zaman sekarang sudah gila, pelacur laki juga sudah banyak. Itu kurang ajar betul setan ini. Saya ulangi, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang melakukan hubungan seks bukan dengan istri atau suaminya, menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata firman. Nas itu istilah berbahasa Melayu, satu kebagian dari ayat. Demikianlah kata nas atau kata salah satu bagian dari ayat. Keduanya akan menjadi satu daging. Anak-anak muda, kau simpan firman ini baik-baik. Inilah kemurnian seks, inilah kekudusan seks, inilah kesetiaan itu. Jadi ketika Yahweh Bapa kita di surga menciptakan seks, itu hanya untuk suami istri. Karena ketika seks diciptakan supaya suami istri itu makin menyatu sehingga menjadi satu daging. Nah, gambaran paling jelas begini. Kalau kita makan roti, itu minimal terdiri dari 4 bahan minimal. Tepung, betul, telur, gula, mentega. Ini yang paling dasar. Mau rasa apa tergantung. Tapi 4 ini yang pertama. Nah, begitu 4 bahan ini diaduk jadi adonan, lalu masukkan oven jadi roti. Bisakah kita setelah barang itu jadi roti, kita memisahkan 4 bahannya terurai sendiri-sendiri? Bisa tidak? Tidak bisa. Nah, itulah hukum seks dari surga.
suami istri yang melakukan itu hebat, karena dua orang itu makin menyatu. Maka itu kenapa dunia punya falsafah. Ini kata mereka, ternyata kalau suami istri itu jodoh, makin tua wajah mereka makin mirip. Pernah dengar kata-kata itu? Dan inilah kebenarannya. Begitu menjadi roti, maka tepungnya, telurnya, menteganya, gulanya nggak kelihatan lagi. Sudah jadi bentuk yang baru. Dan itulah suami istri. Adik-adik dengar ini ya. Ternyata apabila seks, apabila cinta disalahgunakan, tidak untuk suami istri, tapi terjadi penyelewengan atau perselingkuhan, ternyata dampak seks itu sama. Jadi begini, dengan cepatnya, saya minta nggak ada yang bicara-bicara di belakang. Ini serius, kalian dengarkan. Saya minta nggak ada yang tertawa. Saya minta kalian serius mendengar ini. Kalau ada seorang laki-laki belum menikah, hubungan seks dengan seorang perempuan. Saya beri contoh, si laki namanya A, perempuan namanya B, tidak menikah. Maka selesai mereka melakukan hubungan itu, hukum suami istri terjadi pada dua orang itu. Arti menjadi satu daging adalah di dalam tubuh A ada tubuh B, di dalam tubuh B ada tubuh A, dagingnya nyampur. Di dalam jiwa B ada jiwa A, dalam jiwa A ada jiwa B, jiwanya mencampur. Di dalam rohnya si A ada rohnya si B, dalam rohnya B ada rohnya A. Karena itu hukum surga. Nah, kalau itu suami istri bagus, makin menyatu, makin menyatu, makin menyatu. Tapi kalau dilakukan dalam ketidaksetiaan dan tidak dalam ketidakkemurnian, ini kehancuran. Mereka pisah karena memang nggak ada hubungan apa-apa. Nggak berapa lama si A ketemu cewek lain si C, si B ketemu cowok lain si D. Karena mereka tidak bertobat, hidup dalam dosa. A tidur dengan C, B tidur dengan D. Saudara perhatikan, maka dalam hidup si C ada hidupnya A dan hidupnya B. Dalam hidup si D ada hidupnya A, ada hidupnya B. Bisa bayangkan rusaknya perzinahan itu. Lalu bayangkan kalau ABCD ini juga sudah ganti-ganti sekian banyak orang. Maka kalau mereka punya anak, lahirlah monster-monster. Serius, dengar, stop tertawamu. Saya mau tunjukkan serius ini. Ini yang banyak gereja tidak pernah tahu. Monster itu dilahirkan, yaitu anak-anak yang kelakuannya aneh betul. Oke, saya lari ke Kejadian pasal 6. Nggak usah dibuka. Atau kalau mau buka silakan juga. Saudara, ada tafsiran yang sangat salah dan itu berbahaya. Kejadian 6. Oke, tolong dibuka. Mengapa dalam nubuatan Tuhan Yesus, Injil Lukas 17, itu nggak usah dibuka ya, catat aja nanti cari di rumah. Dalam Injil Lukas 17, Tuhan Yesus mengatakan begini, bahwa untuk menandai akhir zaman, ya dengar, untuk menandai akhir zaman, dalam Lukas 17, Tuhan Yesus mengatakan, saya ingin tanya kepada para hamba Tuhan, kalau masih ingat, atau kepada saudara jemaat, mengapa dalam Lukas 17 Tuhan Yesus mengatakan bahwa akhir zaman ini akan kembali seperti di dua zaman perjanjian lama. Zaman siapa dan zaman siapa? Ayo ingat-ingat Lukas 17. Jangan dibuka ayat. Ayo zaman apa dan zaman apa? Dan dari zaman Nuh dan zaman Lot. Kenapa gak zaman Salomo, zaman Musa? Mengapa? Saya membuat penelitian. Saudara, ternyata
Di dua zaman itulah free sex dan homoseks terjadi. Lihat pada zaman Nuh itu free sex, zaman Lot itu homoseks. Dan dua zaman itu terjadi lagi sekarang dengan jelas, iya atau tidak? Ngeri sekali. Maka itu Tuhan Yesus tidak menyebutkan zaman yang lain, cuma dua zaman itu. Dan sekarang sedang terjadi, sudah mengerikan sekali. Nah, sekarang kita lihat zaman Nuh, Kejadian 6. Tolong dibuka Kejadian 6. Di zaman Nuh itu free sex. Ya, kita lihat ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Maaf, gendernya laki perempuan jangan dibahas. Anak-anaknya kita bahas. Jadi ada dua generasi. Generasi anak-anak Tuhan dan generasi anak-anak manusia. Siapa anak-anak Tuhan dan siapa anak-anak manusia? Nanti saudara kembali ke Kejadian pasal 5. Satu ayat berkata, ketika Set lahir, itu salah satu anak Adam. Ketika Set lahir, maka sejak hari itu manusia mulai kembali ingat akan Tuhannya. Ada ayat itu. Nah, keturunan Set itulah anak-anak Tuhan. Karena mulai dia semua keturunannya ingat akan Tuhan lagi. Anak-anak manusia itulah keturunan Kain yang memang sudah jahat. Jadi ingat ya, pikiran Kain, pikiran jahat, maka melahirkan anak-anak yang jahat. Pikiran Set, pikiran yang benar, karena dia ingat Yahweh, maka dia melahirkan orang-orang benar. Nah, dari Kejadian 5 sampai Kejadian 6 itu sudah ratusan tahun jaraknya. Jadi manusia makin banyak. Ternyata di generasi itu anak-anak Tuhan berbuat salah. Ayat 2 lihat. Maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak manusia itu cantik-cantik, cakap-cakap. Lalu mereka mengambil istri atau suami dari antara mereka. Siapa saja yang disukai. Nah, ini kehancuran. Dengar adik-adik, jangan engkau menggenapi ayat ini mencari pacar, mencari jodoh menurut hawa nafsumu. Siapa saja yang disukai. Terima kasih untuk bagian multimedia dikasih huruf tanda merah. Tadi yang juga beranak cucu siapa saja. Ini yang merusak. Ngawur jadi. Oke, lanjut dulu ayat 3. Berfirmanlah Yahweh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah hawa nafsu. Semua kata daging dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu pasti menunjuk pada hawa nafsu. Saya ulangi, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia adalah hawa nafsu belaka. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pendek umur manusia. Dari ratusan tahun, 800, 900, jadi 120. Pada waktu itu, nah ini dia. Yang banyak gereja salah menerjemahkan. Pada waktu itu. Pada waktu kapan? Pada waktu free sex terjadi. Kawin campur dan kawin ngawur, lahir monster, sudah. Catat itu baik. Pada waktu itu, karena free sex, karena kawin campur, kawin ngawur, lahirlah orang-orang raksasa di bumi. Nah, ini terjemahnya salah. Yang betul adalah pada waktu free sex terjadi, kawin campur terjadi antara orang benar dan tidak benar, antara orang Kristen dan orang Kristen, antara orang anak-anak manusia dengan anak-anak Tuhan, lahirlah monster-monster di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, setelah itu generasi monster muncul. Ketika anak-anak Tuhan mengampiri anak-anak manusia, kawin campur, maka melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ini salah terjemahnya. Seharusnya begini, inilah orang-orang monster
yang jahat di zaman purbakala. Nama mereka terkenal karena kejahatannya. Mengerikan. Jadi jangan dianggap ini orang-orang hebat. Tidak, ini ngaco. Maaf ya, jangan saudara tersinggung. Siapa pernah memperhatikan? Saya bersyukur kepada Roh Kudus walaupun saya seorang pendeta, tapi Roh Kudus membawa saya untuk membuat research tentang hal-hal seperti ini. Maka itu kenapa khotbah saya beda dengan banyak pendeta yang lain. Karena saya selalu mengaplikasikan firman ke masyarakat. Kalau hamba Tuhan hanya mengaplikasikan firman ke rohani, maka khotbahnya cuma surga neraka terus. Galilea, Yudea, Samaria. Maaf. Khotbah kita jadi tidak membumi. Maka itu banyak orang Kristen pulang dari gereja, dari kebaktian, bingung aplikasinya apa, tidak tahu. Karena terlalu rohani semua. Aplikasikan firman Tuhan ke masyarakat. Jadi tiap kali saya melihat kasus-kasus di masyarakat, Roh Kudus membawa saya untuk lihat mana ayatnya. Dia kita bicara apa. Tahun 70-an akhir kejadian ini muncul. Setelah tahu rahasia tadi itu, kenapa hanya percabulan buat orang itu rusak hidupnya? Masyarakat jadi rusak karena free sex, saudara. Dan ini dampaknya. Nah, ini riset saya, maaf ya. Tapi jangan salahkan orang itu. Jangan salahkan orang itu. Apalagi nyalakan anak itu. Anak itu nggak pernah salah. Maaf, saya percepat. Anak pertama yang dilahirkan karena free sex, karena melanggar Kejadian 1:28. Anak itu pasti nakal, pasti rusak, pasti pemberontak. Pokoknya aneh lah. Saya ngerti kenapa. Walaupun ayah ibunya sama-sama pemuda-pemudi gereja. Nah, ini rahasianya. Karena ketika dua orang itu, pemuda dan pemudi itu, belum dikuduskan dalam berkat pernikahan, maka sperma, DNA kromosomnya dan sel telurnya masih belum kudus. Walaupun sama-sama Kristen, kalau mereka melakukan hubungan seks dan sudah hamil, kalau nggak dikuduskan, anak itu jadi anak monster. Anak monster ada dua penyebabnya. Satu, karena DNA dan kromosomnya belum dikuduskan. Yang kedua, itu kan disakiti oleh orang tuanya. Dengar ya, contoh ini. Seperti kasus anak yang saya katakan pernikahannya minggu yang lalu. Bayangkan kalau mereka menikah. Itu si cowok saya tanya begini. Jadi kamu nggak siap? Enggak. Saya sudah cari kerjaan kemana-mana nggak dapat. Saya bilang ya goblokmu masih kelas 2 SMA cari kerjaan. Siapa mau terima? Maka itu saya nggak siap. Bayangkan kalau saya harus punya anak jadi ayah. Bagaimana saya melihara dia? Nah itu dia. Saya marah kepada pendeta mau nikahkan. Kenapa harus dinikahkan? Anak belum siap. Karena belum siap jadi ayah ibu, berarti anak itu tertolak. Anak itu perasa, bayi itu perasa kalau ayah ibunya gak suka dia, hasilnya cuma satu. Anak ini gelisah, nangis terus, rewel. Awas ya, yang masih kecil-kecil kau catat ini. Semua anak yang orang tuanya belum siap jadi ayah ibu, anak itu merasa dibuang, ditolak, gak diinginkan, gak diharapkan. Nah, ayah ibu perlu istirahat karena besok harus kerja untuk biaya hidup keluarga. Tapi malam diganggu anak ini nangis terus, gelisah, tidak bisa tidur. Saudara dengar, anak itu nggak makin diam, makin kenceng nangisnya karena dia ketakutan. Cuma dia nggak bisa ekspresi, makin kenceng nangisnya anak ini. Saya tanya, ini orang tua yang masih kecil-kecil ini apa reaksinya? Makin apa mereka dua? Makin kesel, marah. Makin marah orang tua, makin ketakutan anak ini. Saudara bayangkan kalau tiap hari mereka bertiga sama-sama tegang. Anak ini jadi pemberontak. Besar dia ngelawan orang tua. Sebab dari bayi ditekan terus. Maka itu dengar ya. Mengapa
semua anak yang disakiti oleh ayah ibunya pasti keluar kalimat, kenapa aku dilahirkan? Betul? Apa arti kata itu? Kenapa aku dilahirkan? Itulah ekspresi kemarahan anak kepada orang tua. Karena orang tua belum siap punya anak. Anak itu jadi jahat. Maka itu kenapa anak-anak pertama dari keluarga yang seperti itu berakhirnya pasti di penjara, jadi penjahat. Maaf kalau kawin cerai, kalau nggak takut menikah sehingga nggak menikah karena takut. Waduh, kompleks masalahnya. Kasihan anak-anak seperti itu. Dia nggak salah, yang salah orang tuanya. Itu hati-hati, engkau jangan ada free sex yang mulai hari ini dalam nama Yesus. Katakan amin anak-anakmu. Jaga dirimu. Lahir anak kedua, orang tua sudah makin dewasa, makin mapan. Anak kedua lebih baik dari anak pertama. Timbullah iri hati, karena orang tua lebih memuji anak kedua. Sehingga kalau anak pertama berkelakuan aneh-aneh, pasti keluar, kenapa kamu gak kayak adikmu? Kenapa kamu gak kayak adikmu? Itu sakit hati anak ini. Dendam lagi muncul. Saudara, Alkitab itu hebatnya di sini. Jangan ada free sex. Ingat, kawin campur dan kawin ngawur lahir monster. Saya persingkat, pokoknya sejahat apa seorang anak bisa dipulihkan. 2 Korintus 5:17 jaminannya. Barang siapa di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Catat ayat itu. 2 Korintus 5:17, nggak usah dibaca. Oke, sudah dapat itu. Jadi pertobatan. Tapi jangan sampai karena ada ayat ini suara seenaknya aja, jangan sampai hancur hidup anak itu. Saya lanjutkan. Kembali ke 1 Korintus pasal 6. Jadi kalau ABCD ini tadi menikah, walaupun menikahnya benar di gereja, tapi kalau konselingnya nggak jelas, maka muncullah keanehan-keanehan dalam anak. Jadi gini, walaupun pernikahannya di gereja, walaupun belum punya anak tapi diberkati, kalau tidak bertobat dua orang ini, nggak dikuduskan roh jiwa tubuhnya yang masih campur aduk dengan begitu banyak orang dalam dirinya, akan tetap melahirkan monster-monster. Kenapa? Karena DNA kromosomnya rusak semua dari campuran orang begitu banyak, saudara. Saya pernah bicara Juni yang lalu tentang buku itu. Cari ya, ada buku yang ngeri. Judulnya 24 Wajah Billy. Saya nggak tahu ternate ada atau tidak. Kalau tidak, cari, minta saudaramu di Jawa carikan buku itu. 24 Wajah Billy. Billy itu masih hidup. Dia cowok, tinggal di Amerika, di Los Angeles, California. Dia adalah manusia yang pernah ditemukan di dunia ini, punya 24 kepribadian. Rusak betul. Ketika saya baca buku itu, saya, aduh, hancur betul hidup saya. Gereja harus tahu buku itu. Kenapa seorang anak laki punya 24 pribadi? Dan dalam deteksi itu, ngeri saudara, ada anak-anak perempuan di dalam tubuh Billy. Kan aneh, dia laki kok bisa ada anak perempuan. Ada pelukis, 3 orang pelukis dalam tubuh Billy, sehingga Billy bisa melukis dalam 3 aliran yang tidak mungkin terjadi pada manusia normal. Kalau pelukis naturalis muncul, saya lupa siapa namanya, dan masing-masing punya nama. Ternyata Billy yang menyebutkan, sehingga Billy itu kalau diam bisa diskusi seperti dengan banyak orang, ngomong sendiri. Maka itu mendengarkan jadi aneh. Ini ngomong sama siapa? Ternyata ngomong pada pribadi-pribadi itu. Dalam hidup Billy ada orang Inggris, ada orang Rusia. Nah, ketika saya diskusi dengan beberapa psikolog dengan buku itu, mereka syok ketika jawabannya ada di Alkitab. Saya terangkan kepada mereka lewat 1 Korintus 16 bahwa pasti bapak ibunya pezina, dan kalau ada anak-anak kecil di tubuhnya, berarti bapaknya atau ibunya pedofili. Tahu kata pedofili? Suka main dengan anak kecil, maka itu anak kecil yang masuk.
Jadi 1 Korintus 6 ayat 16 itu bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Bahwa siapa yang berzina hidupnya hancur. Sebab orang yang diajak tidur dengan orang itu masuk semua ke rohnya, ke jiwanya, ke tubuhnya. Waktu saya terangkan itu, berapa psikolog bahkan sudah yang ada dokter itu syok. Hanya Alkitab yang bisa jawab masalah itu. Dunia nggak bisa jawab. Akhirnya Billy nggak murni lagi. Betul nggak? Campur aduk nggak karu-karuan. Kasihan dia. Dia nggak bersalah. Maka itu ayat 18 dari kita ketahui. Hanya dosa percabulan yang merusak. Yang terjadi di dalam. Menghancurkan. Yang lain di luar. Maka itu adik-adik jaga dirimu. Saya akhiri dengan kata kesetiaan. Ini yang hebat, setia. Untuk bicara soal aborsi, apa yang terjadi? Ngeri sekali. 2 Timotius 2 ayat 13, maaf. Lihat ayat ini. Saya kagum pada firman ini, saudara. Jika kita bagaimana? Nah, banyak ayat yang menuliskan seperti ini, tapi ini beda. Kita melawan Tuhan, kita apa ada banyak, tapi ini satu ini beda. Jika kita tidak setia, Yesus bagaimana? Tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bicara kesetiaan, tidak mungkin kita akan aplikasikan kepada orang sekolah, orang beli mobil, orang beli rumah. Betul tidak? Begitu bicara kesetiaan, itu pasti konotasi kita kemana? Ke apa? Coba jawab. Ayo. Begitu mendengar kata setia atau kesetiaan, langsung pikiran kita kemana? Pernikahan. Pasti pada pernikahan. Ada keluarga. Kata setia tidak bisa dialihkan untuk yang lain. Dan itu betul, setia. Bulan yang lalu, Juli, saya tuh baru tahu. Saya nggak tahu orang Jakarta pernah dengar nggak ini. Ternyata sekarang lagi tren di Jakarta, orang hobi pelihara burung. Namanya love bird, burung cinta. Nah, burung ini warnanya cantik, kecil, saudara. Seperti sejenis bio tapi lebih kecil. Ternyata burung ini ditemukan. Burung yang paling unik. Begitu pasangannya mati, dia nggak lama pasti ikut mati. Karena burung ini tidak pernah poligami. Dan begitu dia ketemu pasangannya, dia itu setia sampai mati. Begitu pasangannya mati, dia nggak akan mau cari lagi, dia harus ikut mati. Saya baru tahu juga harganya mahal, saudara. Satu pasang sampai sekian juta. Nah, orang itu memberitahu saya karena saya sering banyak khotbah kesetiaan. Bilang enggak, saya nggak mau pelihara burung karena mereka dicipta untuk bebas. Yang dikurung itu salah sekali. Nah, bayangkan kalau burung aja ada yang seperti itu setia. Saya pikir cuma burung merpati. Merpati juga begitu. Dia setia. Nah, inilah ayatnya. Mengapa kalau kita tidak setia, Yesus tetap setia? Karena jawabannya dia nggak bisa nyangkal dirinya. Kenapa dia nggak bisa nyangkal dirinya? Kita buka Wahyu 19 ayat yang ke-11. Jadi adik-adik, engkau yang suka ganti-ganti pacar, bertobatkan. Kalau kecil-kecil sudah nggak setia, gede jadi bajingan, tahu tidak? Dalam nama Yesus. Catat itu baik-baik. Lah bagaimana supaya nggak dicap orang tidak setia? Pokoknya kalau kalian lagi tertarik pada seseorang, jangan bilang aku jatuh cinta, aku mau pacaran dengan dia. Jangan. Tunggu sampai semua hal akan meneguhkan, membuktikan. Maka itu kalau engkau sedang jatuh cinta pada seseorang, jangan mengatakan wah aku sudah ketemu calonku, aku sudah ketemu jodohku. Terlalu cepat itu. Tunggu sampai ada banyak hal, ya. Catatnya ayat yang dibaca di rumah. Satu-satunya pasal di Alkitab yang menunjukkan bagaimana jodoh dipilih itu cuma Kejadian 24. Catat aja nanti baca di rumah.
Dalam Kejadian 24 itulah kisah Ishak menemukan jodohnya. Dan ternyata perlu satu orang yang paling tua dalam rumahnya, namanya Eliezer. Eliezer itu dalam Perjanjian Baru adalah Roh Kudus. Elohim Eser, dari kata Ebenezer, penolong. Yahweh yang penolong itulah Roh Kudus. Orang yang paling tua itu bisa orang tuamu, bisa kakak pembimbing rohani di gereja, bisa gembalamu. Nah, itulah 3 orang tua yang perlu engkau libatkan adik-adik. Kalau engkau malah tertarik pada seseorang, tapi tunggu umurmu. Harus paling tidak setelah umur 25 tahun ke atas. Jangan umur 20 ingin menikah, goblok kamu. Ingat itu baik-baik. Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari burung. Ingat, burung tidak akan kawin, apalagi bertelur sebelum jantannya buat sarang. Kamu beli seng selembar aja belum bisa minta kawin, saya tempeleng kamu. Awas, nggak mikir baik-baik. Kan orang ternyata pakai seng nggak pakai genteng, kalau saya jauh belum pakai genteng. Beli seng selembar aja belum bisa. Jadi buat rumah dulu, punya sarang dulu, baru kau boleh pikir menikah. Ngerti? Jadi kalau masih sekolah bilang mikir kawin, awas kamu. Nggak malu dengan burung. Mereka aja tahu diri, harus buat sarang dulu. Oke? Jadi Kejadian 24 itu contoh caranya untuk tahu bagaimana pasangan yang tepat dari Tuhan. Jadi kalau masih muda-muda, jatuh cinta itu wajar karena kau punya mata. Tapi tertarik dengan orang karena penampilan, itu namanya hawa nafsu. Ingat itu baik-baik. Oke, saya lanjutkan. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Siapa dia? Siapa dia? Yesus. Dan ia yang menungganginya bernama apa? Yang setia. Stop sampai situ. Ternyata namanya itu yang setia. Maka itu Tuhan Yesus tidak bisa menyangkali dirinya. Kalau gerejanya tidak setia, ini mengharukan sekali. Yesus kepala gereja mempelai perempuannya yang gak setia, mempelai laki-laki tetap setia. Maka itu awas kalau ada suami-suami bajingan, begitu tahu istri berzina diceraikan, dengar baca ayat ini baik-baik. Setiap kita laki-laki menjadi suami, kita sedang mewakili Yesus. Katakan amin laki-laki. Dan kalau kita mewakili Yesus, istri kita nggak setia, kita harus tetap setia. Tidak boleh diceraikan. Karena Yesus tidak pernah menceraikan kita walaupun kita kurang ajar dan tidak setia. Inilah hukum pernikahan. Maka itu, yang belum tahu catat ayatnya, Malaki 2:16 atau tayangkan di PowerPoint. Satu-satunya Tuhan, ada jutaan Tuhan di dunia. Hanya Yahweh Tuhan kita yang berkata, sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan. Allah itu setuju perceraian. Bahkan Allah berfirman, beri surat talak dan laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Itu firman Allah. Firman Yahweh beda. Kita harus tahu perbedaan Allah dan Tuhan kita, saudara. Itulah kebenaran. Kenapa dia benci perceraian? Karena dia setia. Ingat, murni dan setia harus kalian pegang, anak-anak. Kemurnian terjadi kalau kalian hanya punya satu istri dan satu suami. Kalau perjingan membuat pernikahan dan anak-anak tidak murni, maka lahirlah Billy-Billy pada akhir zaman. Punya berapa kepribadian, jadi nggak asli. Merusak. Tatapan 5 ayat yang ke-7. Jangan ini terjadi di Ternate. Bapak-bapak kami ngapain? Berbuat dosa. Inilah free sex. Mereka kemana? Kurang ajar betul. Kalau saya Tuhan, saya bunuh semua laki-laki kayak begitu. Itu merusak sekali. Dengar? Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi. Dan kami, siapa kami di situ? Anak-anak. Yang ngapain? Menanggung kekurang ajaran, kebejatan, kedurjanaan.
kemaksiatan mereka, itu semua kata durjana. Maka anak-anak yang seperti ini, karena sakit hati lahir gak ada bapaknya, mereka pasti jadi jahat dan pemberontak. Jangan salahkan mereka, ambil mereka. Saudara, hebat Alkitab. Mau bertobat? Kalau enggak ya kamu mati gitu aja sudah. Karena upah dosa itu kan maut, betul? Jadi jangan berkata saya mengutuki. Tidak, firman yang berkata upah dosa itu maut. Jadi kalau saya berkata mati-mati, bukan saya ngomong, firman Tuhan. Renungkan firman ini, sampaikan kepada semua teman-temanmu, amin, untuk hidup dipulihkan.